Selamat datang di panduan penggunaan Clinical Go. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya sudah mempercayai kami untuk membantu Bapak Ibu memanage bisnis klinik Bapak Ibu. Di video ini akan saya tunjukkan cara menggunakan Clinical Go sekaligus bagaimana saya belajar langsung dari dokumentasi resmi. Link ada di bawah ini dan juga ada di deskripsi video. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita buka dulu linknya bantuan.ruangalgo.com books Clinical Go. Awalnya itu ada akses aplikasi Clinical Go, kemudian infrastruktur. Jadi yang perlu disiapkan Bapak Ibu yaitu pertama ada PC, laptop atau tablet, tidak ada kebutuhan spesifikasi yang ketat, selama perangkat Anda masih berfungsi dengan baik maka bisa digunakan untuk akses aplikasi ini. Kemudian ada jaringan internet, ada browser, dan printer ini opsional untuk cetak struk nanti ya Bapak Ibu. Kemudian untuk aksesnya, buka browser Bapak Ibu seperti yang saya lakukan sekarang, kemudian masukkan alamat aplikasi yang telah diberikan oleh admin Ruang Algo. Kemudian masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Jika login berhasil, maka langsung Anda halaman beranda. Oke, kita coba di sini Bapak Ibu, kita sudah login. Di sini saya sudah menggunakan username dan password saya. Oke, pertama ada ganti role. Pertama-tama ini saya sarankan untuk menggunakan admin pusat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada berbagai macam role, nanti akan saya jelaskan satu-satu apa perbedaannya. Tapi untuk sekarang kita menggunakan admin pusat. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berada di beranda. Kita buka lagi di sini ya, di bantuan ruang algo, ada beranda. Nah, menu beranda memberikan ringkasan statistik klinik yang terdiri dari macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini, ada informasi klinik, ada nama kliniknya, kemudian ada jumlah cabang, kemudian ada staf klinik, kemudian ada jumlah dokter, kemudian ada pasien dan pengunjung, ada total member baru, ada total pasien, pasien baru, dan pengunjung. Kemudian di sini ada rawat inap, ada total rawat inap, dalam rawat inap selesai, perawatan tanpa penindak, kemudian ada transaksi keuangan, ada berapa transaksi, transaksi yang belum dibayar, pendapatan, pengeluaran, fee staff, total diskon, cicilan yang belum dibayar. Kemudian ada cicilannya di sini, ada detailnya, ada pendapatan bulanan, ada transaksi bulanan, ada biaya. Ini biaya layanan kepada kami ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini merupakan data terkini atau apa yang sedang terjadi di dalam klinik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah beranda di sini ada data klinik dimulai dari cabang klinik Bapak Ibu. Cabang klinik ini adalah menu cabang klinik digunakan untuk mengelola data atau identitas cabang klinik yang dimiliki. Di sini bisa dilihat hak aksesnya, pemilik utama bisa melihat data semua cabang, pemilik cabang bisa melihat data cabang yang dimiliki, dokter tidak bisa melihat, admin pusat bisa melihat dan mengedit data semua cabang, admin cabang bisa melihat dan mengedit data cabang terkait. Kemudian ini untuk mengelola cabang silahkan pilih menu data klinik cabang klinik. Langsung kita coba ya Bapak Ibu ya. Data klinik cabang klinik. Nah, di sini ada cabangnya Banjarbaru. Kita langsung edit saja. Kemudian di sini nama cabang bisa kita ganti, kode cabang bisa kita ganti, nomor WhatsApp kita bisa ganti, kemudian username Instagram jika ada kita bisa ganti, alamat cabang dan kemudian jadwal cabang bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Terus untuk foto cabang bisa kita langsung upload saja. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah ini ada poliklinik Bapak Ibu. Jadi di poliklinik ini ada daftar poliklinik. Kita bisa tambahkan ya Bapak Ibu ya. Contohnya poliklinik gigi. Kemudian cabang kita pilih Banjarbaru. Kemudian deskripsi seperti ini ya Bapak Ibu ya, pembersih gigi dan mulut dan lain sebagainya. Bisa kita simpan. Oke, setelah dua ini, kita balik lagi ke panduan Bapak Ibu. Di sini ada staff. Nah, menu staff ini apa sih Bapak Ibu? Menu staff digunakan untuk mengelola data, mengatur peran, dan meriset password staff yang bekerja pada klinik. Nah, nanti ini hubungannya dengan login dan logout yang saya jelaskan di awal tadi Bapak Ibu. Nah, ada hak akses yang berbeda di sini. Kita lihat pemilik utama bisa melihat data semua staff, pemilik cabang bisa melihat data staff pada cabang yang dimiliki, dokter tidak bisa melakukan apapun, admin pusat di sini bisa semuanya Bapak Ibu ya, melihat dan mengedit, menghapus, dan menambah data staf semua cabang, mengatur pesan staf semua cabang, meriset password staf semua cabang, admin cabang dapat melihat data dan meriset password staf pada cabang terkait. Cara penggunaannya, untuk menambah staf silahkan pilih menu data klinik dan staf. Kita langsung coba saja. Di sini kita menu staf, di sini ada staf-stafnya. Kita tinggal pencet tambah. Kita tambahkan ya Bapak Ibu ya. Ini data hanya trial ya, jadi ini data palsu. Kita coba untuk sampel ke Bapak Ibu. Sini ada username-nya.
Ini username ini itu untuk login ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk passwordnya juga ada di sini. Terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Email ini digunakan untuk ngereset password nanti ke depannya Bapak Ibu. Nah, untuk nick ini kenapa diperlukan? Karena data kita terekam langsung ke Satu Sehat. Kemudian untuk nomor SIP, ini nomor palsu saja ya Bapak Ibu ya, untuk mendemo saja. Kemudian tempat lahir, kita di Bekasi. Kemudian tanggal lahir di sini itu kita bisa pilih ya Bapak Ibu ya. Contoh saja ini kita taruh di tanggal 24 Januari 99. Nomor ponsel juga ini palsu ya Bapak Ibu ya. Instagram juga palsu. Ya, kalau tidak ada boleh di-skip. Kemudian alamat bisa dimasukin. Kemudian foto profil juga bisa Bapak Ibu ya. Kita masukin di sini. Kemudian peran. Nah, ini peran itu kita coba dulu di cabang Banjarbaru. Perannya di sini ada dokter, admin pusat, admin cabang, dokter, perawat atau terapis dan juga sales Bapak Ibu. Kita coba dokter ya. Kemudian kita simpan. Oke, kita berhasil di sini untuk menyimpan. Kemudian setelah itu kita buka lagi ada yang namanya jadwal dokter. Jadwal dokter ini menu apa? Jadwal dokter digunakan untuk mengelola data jadwal dokter yang dimiliki. Hak aksesnya bisa Bapak Ibu cek sendiri di sini. Kemudian cara penggunaannya untuk menambah data jadwal dokter silahkan pilih menu data klinik, kemudian jadwal dokter. Jadwal dokter, sini kita tambah saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba cabangnya Banjarbaru, nama dokternya. Sini tadi yang kita buat tadi ya staffnya ya, Ahmad Budianto. Ini hanya nama palsu ya Bapak Ibu ya, hanya untuk mendemo. Kemudian coba kita mulai mungkin beliau dari jam 8 sampai jam 3 Bapak Ibu. Ini di hari Senin aktif. Ini disesuaikan dengan kebutuhan cabang Bapak Ibu ya dan juga jadwal dokter. Oke, setelah itu ada promo. Kita lihat di sini ya, promo. Nah, promo ini digunakan untuk mengelola data promo yang dimiliki Bapak Ibu. Di sini ada hak aksesnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian untuk menambah data promo, silakan pilih menu data klinik kemudian promo. Kita buka promo ya Bapak Ibu ya. Dan kita tambah. Nah, di sini promo tipenya ada 3, ada reguler, ada produk, dan ada transaksi. Di sini ada keterangannya juga, promo reguler bersifat informatif saja dan tidak dapat dipilih melalui transaksi. Kemudian promo produk bisa dipilih melalui edit produk atau perawatan di transaksi dan berlaku untuk satu produk atau perawatan saja. Kemudian untuk transaksi, promo transaksi bisa berlaku untuk transaksi dan bisa digunakan melalui transaksi Bapak Ibu. Tapi di sini kita coba promo transaksi ya. Nah, di sini untuk diskon bisa berdasarkan nominal, bisa juga berdasarkan persen. Kita coba persen, Bapak Ibu. Kita coba misalkan 35%. Kemudian gambarnya bisa kita pilih, Bapak Ibu ya, sesuai dengan promo. Berikut gambar bisa dipilih, Bapak Ibu ya. Ini gambar hanya contoh saja, Bapak Ibu nanti bisa mungkin mengedit atau ada flyernya Bapak Ibu yang bisa diupload. Kemudian judul promo di sini, contohnya saja kita pakai anniversary promo, kemudian deskripsinya promo terbatas dari Klinik Algo. Tanggal mulai tayang ini adalah tanggal mulai untuk tayang di aplikasi mobile ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak semacam announcement. Jadi contoh kita sudah mulai tayang tanggal 23, kemudian selesai tayang tanggal 30. Nah, tanggal mulai promo ini bisa berbeda. Jadi bisa di-announce dulu, kemudian tanggal promonya berbeda, misalnya tanggal 25. Nah, untuk cabang berlaku bisa kita centang di sini berlaku di cabang mana saja. Jadi batas pakai ini Bapak Ibu seperti batas kadaluarsa. Jadi jika ada pasien membeli diskon ini namun beliau mau pakai nanti di tanggal lain gitu, tapi beliau sudah beli duluan ya. Mungkin bisa kita contohkan 7 hari di sini kemudian kita simpan. Oke, kemudian dari situ ada artikel ya Bapak Ibu ya. Artikel ini kita bisa tambah contoh ya. Contoh bisa klik di sini ya, contoh artikel, kemudian isinya, isi konten berupa tulisan tanpa gambar, bisa tentukan sumber juga. Jadi kita masukkan saja seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada gambar, bisa kita kasih gambar Bapak Ibu. Sini kemudian disimpan. Oke, ini ada artikel-artikel yang sudah tayang. Kemudian untuk onboarding. Onboarding ini apa Bapak Ibu? Onboarding ini adalah tampilan di aplikasi mobile. Jadi di karuselnya itu ada kelihatan ada apa saja yang terjadi di klinik. Di sini kita bisa edit Bapak Ibu ya onboarding ya. Contohnya ini ada selamat datang user. Kemudian isi onboarding ini selamat datang di aplikasi klinik kami. Kami senang Anda bergabung dengan komunitas kami. Aplikasi dirancang untuk memudahkan Anda dan lain sebagainya. Bisa kita simpan saja di sini. Oke, Bapak Ibu, sekian untuk data klinik. Kemudian kita masuk ke data produk.
Data produk ini yang pertama, kategori produk. Nah, di sini kategori produk ini, menu kategori digunakan untuk mengatur pengkategorian produk, misal periodonsia, ortodonsia, dan lain-lain. Kategori ini akan muncul di aplikasi mobil pasien, sebaiknya sertakan foto untuk memperbaiki tampilan pada aplikasi mobile. Kemudian di sini ada hak aksesnya, ada cara penggunaannya. Untuk menambahkan data kategori, silakan pilih menu data produk, kemudian kategori produk. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Sini ya data produk, kategori. Bisa kita tambah di sini kategori. Oke, kategorinya kita coba ya, misalkan obat salep ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan itu tipenya di obat, kemudian barang habis pakai itu iya, kemudian kita masukin foto kategori ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada obat salep. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, tetap nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masuk ke produk. Menu produk ini digunakan untuk mengelola data perawatan dan produk yang dijual. Produk akan tampil di aplikasi mobile pasien, sebaiknya sertakan foto untuk memperbaiki tampilan. Di sini ada hak aksesnya Bapak Ibu ya. Kemudian cara penggunaannya, untuk menambahkan produk silahkan pilih menu data produk, kemudian produk. Oke, di sini kita buka produk ya Bapak Ibu ya. Di sini ada produknya, kita bisa tambah langsung. Nama produknya ini kita contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan nama produknya itu obat salep skabies. Kemudian nama aliasnya, ini bebas ya Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Ini hanya contoh. Kemudian kategorinya kita masukin tadi karena kita sudah buat kategori, kita ubah, kita masuk ke obat salep. Kemudian di sini harga belinya 30.000, kita masukkan 30.000, harga jualnya 50.000 dan di sini ada harga jual maksimum itu 60.000. Jadi harga maksimumnya berapa dijual. Kemudian durasi perawatan kita masukkan 0, batas pakai nanti 0. Kemudian apakah produk ini merupakan paket perawatan? Kita bilang tidak. Kemudian foto produk kita masukin di sini Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian untuk deskripsi, mungkin bisa seperti ini, obat salep skabies racikan Dokter Budi, kemudian manfaatnya bisa mengurangi gejala skabies, kemudian tahapan cara pakainya dioles 3 kali sehari. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke sini, fee. Nah, di sini kita bisa langsung menyeting untuk fee staffnya ya. Untuk fee dokter, misalkan contoh kita masukkan 5%. Kemudian pembagian jika penindak lebih dari satu, kita langsung saja nih ada opsi dibagi rata atau hanya dibagi ke penindak pertama. Nah, di sini hitungan fee berdasarkan bisa persen, bisa nominal ya Bapak Ibu ya. Kita tapi stick dengan 5%. Kemudian fee perawat dan terapis di sini sama, dan juga ada fee sales Bapak Ibu di sini. Nah, ini di sini ada notifikasi produk ya Bapak Ibu ya. Notifikasi produk ini kita bisa kirim notifikasi ke aplikasi mobile ya Bapak Ibu ya. Contoh kita masukkan kirim notifikasi 3 hari, judul notifikasinya, hai jangan lupa pakai obat, kemudian isi notifikasinya, obat salep dipakai 3 kali sehari ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian berlaku pada cabang Banjarbaru dan Martapura. Kemudian kita simpan saja. Oke, itu dari produk. Sekarang kita masuk ke barang masuk. Menu barang masuk digunakan untuk mengelola masuknya barang habis pakai. Menu ini digunakan untuk perhitungan stok real time. Nah, ini ada hak aksesnya seperti biasa, kemudian ada cara penggunaannya. Untuk menambah barang masuk, silakan pilih data produk, kemudian barang masuk. Nah, di data masuk ini, data barang masuk kita coba tambah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada cabang Banjarbaru. Kemudian untuk nama produknya, kita masukkan tadi obat salep skabies. Dan ada harga beli langsung di sini, tanggal beli, jumlah masuk, kita misalkan masuk 10 Bapak Ibu. Kemudian kita bisa simpan di sini. Nah, itu untuk data barang masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke menu yang keempat, sini ada barang keluar. Nah, menu barang keluar ini digunakan untuk mengelola barang keluar habis pakai. Menu ini digunakan untuk perhitungan stok real time. Sama seperti yang tadi ya. Barang keluar, kita coba tambah langsung. Untuk barang keluar, kita coba yang tadi, obat salep skabies. Kemudian barang keluarnya, kita coba 10. Barang masuk yang ini. Kemudian jumlah yang keluar itu jumlahnya 3. Kemudian untuk status, di sini ada pilihannya ada barang rusak, ada barang retur, dan ada barang hilang. Kita coba barang hilang dan simpan. Nah, otomatis di produk obat salep skabies ini stoknya sisa 7 ya Bapak Ibu ya. Tadi kan 10, kita kurangin 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pasien. Nah, di sini menu pasien. Menu pasien digunakan untuk mengelola data pasien yang pernah mendaftar di klinik. Rekam medis elektronik, cicilan, dan paket perawatan pasien juga terdapat pada menu ini. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, ini ada hak aksesnya juga dan cara penggunaan. Untuk menambah data pasien, silakan pilih menu pasien, kemudian pasien.
Sebenarnya semuanya mirip-mirip Bapak Ibu ya, tinggal pencet tambah. Nah, di sini data pasiennya kita contoh ya Bapak Ibu ya, nama pasien. Ini hanya data dummy ya Bapak Ibu ya, ini palsu, hanya untuk mendemokan. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian email di sini. Nah, NIK. Kenapa ada NIK? Karena kita tadi terhubung dengan satu set ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengirim data ke sana. Kemudian tanggal tempat lahir kita masukkan misalkan Banjarmasin. Kemudian tanggal lahirnya, contohnya tanggal 6, kemudian nomor ponselnya. Ini palsu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh. Username Instagram, jika ada, kemudian kita pilih provinsinya di sini. Alamatnya juga ini hanya testing ya, hanya demo ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita ada fitur pakai nanti. Jadi pakai nanti ini apa Bapak Ibu? Pakai nanti ini adalah list transaksi yang sudah dilakukan oleh pasien namun belum dilakukan. Jadi semacam pre-order Bapak Ibu, semacam transaksi yang belum dilakukan tadi. Oke, kemudian menu rawat jalan. Rawat jalan ini terbagi jadi dua, ada reservasi dan registrasi. Kita mulai dari reservasi dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita di menu reservasi ya. Kita lihat di sini hak aksesnya. Sekarang kita hak aksesnya itu admin pusat. Jadi saya lihat di sini admin pusat itu hanya bisa melihat dan mengedit data, tidak bisa menambah. Yang bisa menambah itu di sini adalah admin cabang. Oke, oleh karena itu kita ganti role dulu ya Bapak Ibu ya, ke admin cabang. Oke, di sini kita masukkan ke rawat jalan reservasi Bapak Ibu. Kita di sini tinggal klik tambah. Nah, di sini pilih pasiennya yang kita tambahkan tadi ya. Kategori pasien, penyakit akut, kemudian pembiayaan kita bisa di sini pribadi atau penjamin. Kemudian kunjungan, bisa pilih cabang, jenis kunjungan, kunjungan sakit atau kunjungan sehat, jenis perawatan. Sini ada rawat jalan dan rawat inap, kemudian triase, kemudian pilih poliklinik, kemudian bisa pilih tenaga kesehatan Bapak Ibu. Kita masukkan tadi dokter, kemudian ada janji temu, ada selesai janji temu, dan lain sebagainya. Kita bisa simpan ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada menu registrasi. Kita balik lagi ke panduan. Nah, ini untuk menambah registrasi, silakan pilih menu rawat jalan, kemudian registrasi. Kita bisa tambah langsung sini Bapak Ibu ya. Sama saja ke tadi kita coba pasien yang kita sudah tambahkan, kemudian kategori pasien kita masukkan penyakit akut, pembiayaannya pribadi, kunjungan cabang Banjarbaru, kunjungannya kunjungan sakit, kemudian rawat jalan, triasenya level 4, less urgent, kemudian polikliniknya poliklinik gigi, kemudian tenaga kesehatan kita coba tadi yang kita masukkan. Janji temu, bisa kita ubah ya Bapak Ibu ya, jamnya di sini ada, selesai janji temu juga bisa kita edit. Di sini ada status. Nah, di sini ada fitur pengisian rekam medis dengan format SOAP yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan hal ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah jauh lebih menguasai hal ini ketimbang kami, jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan detailnya, namun akan saya jelaskan sedikit. Yang penting, form ini sudah dirancang agar memudahkan Bapak Ibu sesuai dengan alur pemeriksaan pasien. Tinggal diisi sesuai keluhan dan pemeriksaan yang dilakukan. Lalu sistem akan otomatis menyimpan datanya untuk akses selanjutnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini saya menjelaskan sedikit saja Bapak Ibu ya. Untuk subjektif misalkan ada keluhan utama, misalkan keluhan utamanya seperti ini. Di kanan bawah terasa sakit sejak 5 hari yang lalu, kemudian golongan darah kita coba B, merokok, riwayat penyakit di sini bisa kita masukkan, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, alergi obat Bapak Ibu bisa pilih sendiri di sini, kemudian riwayat alergi lainnya. Nah, kemudian untuk objektif, kita lihat di sini status kesadaran, kompos manage di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya, ada somnolence, ada sopor, ada koma. Yang di sini ada suhu tubuh, misalnya kita isi 37 Celcius, kemudian ada sistole 120, diastolenya 80, kemudian nadinya 80, kemudian frekuensi pernapasan 120.
Oke, untuk assessment. Di sini ada odontogram ya Bapak Ibu ya. Saya demokan sedikit. Misalkan contoh odontogram di gigi bawah. Misalkan di sini itu ubah mesial, kemudian kondisi gigi itu karies, diagnosanya karies, ICD 10-nya dental karies, kemudian prosedurnya other dental restoration. Di sini banyak menunya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih ngerti daripada saya. Ya, saya sini hanya mendemokan. Dan di sini ada ICD 10, ada kanal 2 karena kita masukkan via odontogram tadi, kemudian ada tindakan terapi, ada gejala, kemudian ada gambar sebelum, gambar sesudah, oklusi bisa dipilih di sini Bapak Ibu, torus palatinus, torus mandibularis, palatum, diastema, gigi anomali, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ada jumlah decay, ada jumlah filling, jumlah missing. Kemudian ada plan, di sini bisa cari produk perawatan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Di sini contoh ada scaling, berapa biayanya, ada diskon kah, kemudian ada PPN, kemudian ada total. Ada medikamentosa dan non-medikamentosa, kemudian kategori status pulangnya ada berobat jalan, sehat, rujuk, meninggal, dan lain sebagainya. Kemudian ada link informasi tambahan jika ada judulnya, kemudian Bapak Ibu bisa menyematkan link di sini. Di sini juga bisa cetak inform konsen Bapak Ibu ya. Di sini ada pemberi informasi, ada persetujuan penolakan tindakan dokter. Bisa kita lihat di sini filenya, bisa langsung kita edit. Di sini. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk registrasi. Kemudian untuk rawat inap, di sini kita langsung tambahkan saja kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Ada format SOAP, dan di sini ada bill. Oke, jadi misalkan contoh di sini kita ambil pasien yang tadi, kemudian scaling. Di sini ada total bill ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada promo. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nambahkan diskon Bapak Ibu ya. Ada diskon transaksi, ada rupiah, ada presentasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada total pembayaran. Di sini ada jenis pembayaran, bisa cash, bisa debit BSI, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini kita coba cash, cashnya langsung saja kita lunasin 252.000 misalkan. Oke, kita simpan, kemudian bayar. Kemudian ada rawat inap Bapak Ibu. Rawat inap ini kurang lebih sama dengan rawat jalan, sama seperti rawat jalan formnya. Saya kita lihat sini pasien, ada kunjungan, ada subjektif, ada objektif, ada assessment, ada plan. Sama seperti di sini ada bill, ada cara bayar, di sini ada detail, ada total, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk transaksi, di sini bisa lihat Bapak Ibu, transaksi ini sama ya. Ini kalau Bapak Ibu memilih untuk tidak menggunakan rawat jalan atau rawat inap, tapi langsung transaksi. Di sini bisa langsung pasien, kunjungan, SOAP ya Bapak Ibu ya langsung. Ada juga bill di sini. Oke, kemudian kita ke menu jadwal reservasi. Nah, di jadwal reservasi ini ada jadwalnya Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin appointment, misalkan di sini contoh ada appointment tanggal 14 dari jam berapa hingga jam berapa di sini ada langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk jadwal reservasi. Kemudian kita ganti role dulu Bapak Ibu ya ke admin pusat lagi. Nah, di admin pusat ini ada menu pengeluaran Bapak Ibu. Nah, menu pengeluaran ini apa Bapak Ibu? Jadi kita langsung saja kita coba tambah ya Bapak Ibu ya. Contoh kita pilih cabang Martapura, pengeluaran, nama pengeluaran, misalkan pembelian air minum dengan harga 25.000. Kuantitasnya satu. Kita bisa simpan saja langsung. Oke, di sini akan ke list sebagai data pengeluaran. Oke, itu untuk pengeluaran Bapak Ibu ya. Kemudian ada menu laporan Bapak Ibu. Menu laporan digunakan untuk mengelola data laporan yang telah terdata dalam klinik. Oke Bapak Ibu, di sini kita langsung saja buka menu laporan. Kita pilih tanggal awal, tanggal akhir, kemudian rekap penjualan. Di sini ada berbagai macam jenis laporan. Kemudian ada status dan juga ada staff. Bisa per staff kita cek laporannya. Kita coba cabang Martapura Bapak Ibu ya, kita coba cetak. Nah, hasilnya itu seperti ini, ada nomor transaksi, waktu transaksi, nama, subtotal, biaya admin, dan lain-lain Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini rekapnya. Kemudian masuk ke menu akun Bapak Ibu.
Nah, di sini ada akun profile, di sini kita bisa melihat atau mengedit ya Bapak Ibu ya. Di sini ada bisa ganti foto profil, kemudian nama lengkap, ada NIK, dan lain-lain sama seperti di data klinik di staff sini Bapak Ibu. Jadi untuk ngedit langsung ya. Kemudian di sini ada ganti password untuk login. Oke, kita masuk ke menu yang terakhir, itu pengaturan. Nah, di transaksi ini ada proses bisnis ya Bapak Ibu ya. Di sini aktivasi modulnya bisa langsung transaksi, semua proses jadi satu. Cuman ada langsung transaksi saja, kemudian ada yang tiga, ada reservasi, registrasi, dan pembayaran, jadi dipisah. Daripada langsung satu saja transaksi, bisa dipisah jadi reservasi, registrasi, dan pembayaran. Kemudian di sini ada PPN. Bisa kita tidak aktifkan, bisa kita aktifkan. Kemudian untuk invoice di sini bisa tidak aktif, bisa aktif. Untuk input pakai nanti yang tadi saya jelaskan itu bisa tidak aktif, Bapak Ibu. Oke, di sini untuk data yang disembunyikan. Data transaksi yang tidak diperlihatkan. Misalkan di aplikasi mobile pasien, data transaksi yang tidak diperlihatkan kepada pasien aplikasi mobile. Sini kita bisa sembunyikan keluhan, diagnosa, dan tindakan. Kemudian untuk di invoice, kita juga bisa melakukan yang sama. Ada keluhan, diagnosa, tindakan, biaya admin, dan PPN transaksi. Kemudian untuk di stroke, kita bisa juga cek ada apa saja yang diperlihatkan di stroke. Bapak Ibu ada logo, ada biaya admin, ada data pasien, dan juga ada PPN. Kemudian untuk pengaturan produk. Di sini ada kelola pengaturan untuk diterapkan fitur produk. Misalkan nilai awal atau default value, setting nilai awal input data produk Bapak Ibu. Misalkan di sini ada pengurangan harga beli untuk perhitungan fee dokter atau perawat atau terapis pada pembayaran cicilan jika fee dihitung berdasarkan keuntungan. Di sini ada pada awal cicilan atau pada masing-masing cicilan. Bapak Ibu bisa custom di sini. Kemudian untuk PPN bisa diaktifkan atau tidak untuk produknya tadi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk membership, di sini kita juga ada fitur membership, ada juga di sini syaratnya tidak ada syarat atau sini syaratnya berdasarkan minimum nominal pembelian di suatu transaksi. Misalkan kalau nominal pasien tersebut sudah di angka 1 juta, maka bisa langsung menjadi member Bapak Ibu. Nah, dari tadi kan kita juga bicara untuk hak akses Bapak Ibu. Nah, hak akses ini juga bisa kita custom sesuai dengan kemauan kita. Jadi di sini ada perawat atau terapis, kita bisa lihat sini, dokter itu bisa ngapain saja, bisa ngedit, bisa ngapus, bisa melihat semua data, bisa mengedit semua data, bisa menghapus semua data, itu bisa kita atur di sini Bapak Ibu ya. Transaksi, rawat jalan, rawat inap, perawat jalan, rekam medis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dokter juga sama di sini bisa Bapak Ibu kasih mandat lebih ya, bisa dikasih hak akses lebih. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam menggunakan Klinik Algo. Jika ada pertanyaan atau ingin request fitur yang lain yang perlu dijelaskan, silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi tim kami ya Bapak Ibu. Kami akan senang hati membantu Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.